Selamat datang di Langkah Tumbuh. Di sini, kita nggak cuma belajar soal usaha kecil, tapi juga tumbuh bareng, selangkah demi selangkah. Karena setiap usaha besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani tumbuh. Jangan lupa buat like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe, supaya kita bisa terus tumbuh bareng di setiap langkah berikutnya. Pernahkah Anda sadar bahwa Apple hampir tidak pernah menjadi yang pertama dalam inovasi teknologi, namun bisa memonopoli 85% total keuntungan industri smartphone global? Ini adalah sebuah anomali terbesar dalam dunia bisnis modern. Mari kita bedah bagaimana sebuah perusahaan teknologi yang dulunya hampir bangkrut, kini menjelma menjadi raksasa dengan valuasi mencapai lebih dari 40.000 triliun rupiah. Rahasianya bukanlah pada seberapa cepat prosesor yang mereka buat, atau seberapa jernih kamera yang mereka ciptakan. Rahasianya terletak pada bagaimana mereka berhasil meretas psikologi dasar manusia dan menjual sebuah ilusi eksklusivitas yang tidak bisa ditiru oleh para kompetitornya. Jika kita melihat secara objektif pada spesifikasi di atas kertas, Apple seringkali tertinggal bertahun-tahun. Fitur seperti layar OLED, pengisian daya nirkabel, hingga layar lipat, semuanya lebih dulu diperkenalkan oleh merek pesaing. Namun, mengapa konsumen tetap rela mengantre berjam-jam dan membayar harga premium untuk sebuah perangkat yang teknologinya sudah ada di pasaran? Jawabannya ada pada pergeseran model bisnis yang radikal. Apple menyadari bahwa bersaing dalam perang spesifikasi dan teknologi adalah perlombaan menuju harga termurah yang akan menggerus margin keuntungan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk berhenti menjual alat komunikasi dan mulai menjual tiket masuk menuju kelas sosial yang lebih tinggi. Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini dikenal dengan istilah barang Veblen atau Veblen Good, sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog Thorstein Veblen. Secara teori, ketika harga sebuah barang naik, maka permintaannya akan turun. Namun, barang Veblen mematahkan hukum dasar ekonomi tersebut. Untuk produk-produk dengan status sosial tinggi seperti jam tangan mewah, tas desainer, dan kini perangkat Apple, kenaikan harga justru membuat barang tersebut semakin diminati. Harga yang mahal bukanlah sebuah kelemahan yang harus ditutupi, melainkan fitur utama yang mendefinisikan nilai produk tersebut di mata masyarakat. Jika harganya murah, maka nilai prestisenya akan hancur seketika. Apple mengeksekusi strategi Veblen Good ini dengan sangat brilian melalui bahasa desain dan lingkungan retail mereka. Mereka tidak lagi memposisikan diri sejajar dengan produsen alat elektronik biasa. Mereka menyejajarkan diri dengan merek fashion kelas atas. Desain produk yang minimalis, material kaca dan logam premium, hingga arsitektur toko fisik yang menyerupai galeri seni mewah, semuanya dirancang untuk menciptakan aura eksklusivitas. Ketika seseorang memegang produk mereka, ada pesan tak bersuara yang dikirimkan kepada orang-orang di sekitarnya. Pesan itu berbunyi bahwa sang pemilik adalah orang yang sukses, mapan, dan merupakan bagian dari kelompok elit masyarakat modern. Strategi psikologis ini terbukti sangat ampuh jika kita melihat langsung pada data finansial dan pergerakan harga perusahaan. Alih-alih menurunkan harga saat biaya komponen semakin murah seiring berjalannya waktu, Apple justru secara konsisten dan perlahan menaikkan harga jual rata-rata dari setiap produk yang mereka rilis. Keputusan ini secara matematis sangat berisiko, namun secara psikologis justru memvalidasi posisi mereka sebagai barang mewah. Mereka tahu betul bahwa audiens utama mereka tidak mencari gawai termurah di pasar. Konsumen mereka mencari validasi, dan label harga yang tinggi bertindak sebagai penyaring untuk mempertahankan eksklusivitas tersebut. Ketika sebagian besar produsen ponsel pintar harus berdarah-darah bertarung memperebutkan pangsa pasar dengan margin keuntungan yang sangat tipis, yakni di kisaran 10 hingga 11%, Apple bermain di liganya sendiri. Laporan keuangan menunjukkan bahwa margin laba kotor perangkat keras Apple secara konsisten berada di angka fantastis, yakni berkisar antara 40 hingga 45%. Ini adalah angka yang sangat tidak masuk akal untuk sebuah perangkat elektronik konsumen yang diproduksi secara massal. Monopoli keuntungan industri bermula dari sinilah, sebuah margin masif yang disubsidi oleh kekuatan merek semata. Keuntungan masif ini dimungkinkan karena Apple telah menciptakan apa yang dalam dunia bisnis disebut sebagai parit ekonomi yang sangat lebar.
Parit ini dibangun bukan dengan tembok bata, melainkan dengan ekosistem perangkat lunak yang dirancang sedemikian rupa untuk membuat penggunanya enggan berpindah. Integrasi mulus antara ponsel, smartwatch, laptop, hingga layanan cloud saving menciptakan sebuah sangkar emas yang sangat menawan. Sekali konsumen masuk ke dalam ekosistem ini, biaya psikologis dan finansial untuk keluar menjadi sangat tinggi. Mereka terjebak dalam kenyamanan eksklusif yang secara perlahan terus menguras dompet mereka setiap tahunnya. Salah satu senjata psikologis paling kuat yang digunakan untuk menjaga eksklusivitas ekosistem ini adalah fenomena gelembung pesan atau bubble chat. Di berbagai negara maju, perbedaan warna gelembung pesan antara biru untuk sesama pengguna Apple dan hijau untuk pengguna merek lain telah menciptakan stratifikasi sosial yang nyata, terutama di kalangan generasi muda. Tekanan sosial untuk tidak menjadi si gelembung hijau di dalam grup obrolan pertemanan memaksa banyak konsumen untuk terus memperbarui perangkat Apple mereka, murni karena mereka tidak ingin merasa diasingkan dari kelompok pergaulan sosialnya. Efek psikologis ini menciptakan apa yang disebut sebagai halo effect di dalam ilmu pemasaran. Kepuasan dan kebanggaan yang didapatkan dari satu produk elit akan secara otomatis menular ke lini produk lainnya. Seseorang yang pada awalnya hanya membeli ponsel pintar demi status sosial, secara perlahan akan merasa sangat terbelakang jika tidak melengkapinya dengan smartwatch dan AirPods dari Apple. Apple sangat memahami sifat dasar manusia yang mendambakan keutuhan visual. Oleh karena itu, aksesoris mereka didesain sekecil mungkin, namun dengan ciri khas yang mudah dikenali dari kejauhan. Coba perhatikan presentasi peluncuran produk mereka yang selalu ikonik. Anda nyaris tidak akan mendengar eksekutif mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk membahas angka spesifikasi teknis mentah, seperti kecepatan memori atau ketebalan semikonduktor dengan gaya memusingkan. Sebaliknya, mereka selalu berbicara tentang emosi, aliran kreativitas, produktivitas tinggi, dan masa depan manusia. Pesan bawah sadar yang sengaja ditanamkan sangatlah gamblang, bahwa produk mereka adalah senjatanya para jenius dan pemimpin dunia. Logikanya, jika Anda ikut membelinya, secara otomatis Anda merasa selangkah lebih dekat dengan pencapaian dan kesuksesan para elit tersebut. Lebih jauh lagi, raksasa teknologi ini menggunakan strategi penjenjangan produk atau tiering yang sangat licik untuk memeras keuntungan maksimal dari konsumen yang gila akan status. Mereka sengaja menciptakan varian dasar dengan fitur yang sedikit ditahan dan kapasitas yang terkesan nanggung. Tujuan asli dari model dasar ini sebenarnya bukanlah untuk menjadi tulang punggung penjualan, melainkan bertindak sebagai jangkar harga semata. Keberadaannya dirancang hanya untuk membuat varian Pro dan Pro Max terlihat sebagai sebuah pilihan investasi yang jauh lebih rasional. Pada akhirnya, konsumen justru terdorong secara emosional untuk membeli varian termahal demi mengamankan simbol status sejati. Kombinasi antara strategi barang Veblen, sangkar emas ekosistem, dan manipulasi psikologi konsumen inilah yang menjadi mesin pendorong utama di balik valuasi mereka yang pernah menembus angka tak terbayangkan, yakni lebih dari 40.000 triliun rupiah. Angka ini mencerminkan dominasi mutlak yang dibangun bukan hanya di atas silikon dan kaca, melainkan di atas pemahaman yang sangat mendalam mengenai kebutuhan dasar manusia akan hierarki sosial. Mereka berhasil membungkus sebuah perangkat komunikasi yang dikorupsi secara basal menjadi sebuah lambang kehormatan, yang dengan senang hati dibeli berulang kali oleh jutaan orang di seluruh penjuru bumi. Banyak kompetitor yang iri dan berusaha keras meniru strategi harga gila-gilaan ini. Mereka berani meluncurkan ponsel dengan harga puluhan juta rupiah, membekalinya dengan spesifikasi memori 2 kali lipat lebih tinggi, material bodi eksotis, hingga engsel layar lipat yang sangat futuristik. Namun pada kenyataannya, mereka seringkali harus menelan pil pahit karena gagal mencapai angka penjualan yang berarti di kelas premium. Mengapa hal ini terjadi? Karena para kompetitor ini melupakan satu prinsip krusial, yaitu harga yang mahal sama sekali tidak berguna tanpa adanya persepsi sosial yang kuat. Tanpa kekuatan merek yang ikonik, harga mahal hanyalah sekedar angka yang membuat konsumen lari. Pada titik inilah, kita sebagai konsumen harus mengambil langkah mundur dan menyadari sebuah kebenaran yang ironis. Valuasi masif tersebut sebenarnya disubsidi langsung oleh ego dan kebutuhan tak terbatas kita terhadap validasi sosial.
Setiap kali kita memutuskan untuk memutahkankan perangkat yang kondisinya masih sangat prima, hanya demi memamerkan keluaran terbaru kepada rekan kerja, sejatinya kita sedang membayar pajak gengsi. Apple tidak pernah memaksa atau merampok uang konsumennya. Justru kitalah yang antre berjam-jam dan dengan sukarela menyerahkan uang tersebut demi mendapatkan secarik tiket emas untuk merasa sedikit lebih istimewa dibandingkan kerumunan di sekitar kita. Kesuksesan monumental di balik strategi bareng Veblen yang dijalankan Apple adalah studi kasus pemasaran paling brilian abad ini. Mereka membuktikan bahwa dalam lanskap ekonomi modern, memahami cara kerja pikiran manusia jauh lebih bernilai daripada sekadar merakit mikroprosesor tercepat di dunia. Mereka tidak lagi menjual mesin. Mereka menyewakan identitas kebanggaan kelas atas dalam bentuk persegi panjang berbahan titanium yang elegan. Pertanyaan pentingnya sekarang, ketika Anda melirik layar perangkat genggam Anda berikutnya, bertanyalah dengan sangat jujur. Apakah Anda benar-benar sedang membeli alat penunjang produktivitas? Atau Anda sekadar membiayai iuran bulanan untuk menjaga ilusi status sosial Anda? Berikan pandangan terbaik Anda di kolom komentar, dan kita akan berjumpa kembali di analisa bisnis mendalam selanjutnya.